Baik, saya akan menjelaskan pengertian konsep bumi, yang dimana konsep bumi adalah gagasan atau pemahaman dasar tentang planet bumi sebagai satu-satunya tempat tinggal makhluk hidup di alam semesta yang memiliki bentuk, struktur, komponen, dan proses serta dinamika yang saling berkaitan. Pengertian konsep bumi ini mengenai cara pandang ilmiah untuk memahami bumi secara menyeluruh, mencangkup bentuknya, struktur, komponen, penyusunan, proses yang terjadi, serta interaksi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Komponen bumi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada litosfer, yang dimana lapisan padat bumi yang terdiri dari batuan dan tanah. Yang kedua itu ada hidrosfer, yang dimana seluruh perairan di muka bumi ini seperti laut, sungai, dan danau. Yang ketiga itu ada atmosfer, yang dimana lapisan udara yang menyelimuti bumi. Yang keempat itu ada biosfer, yang dimana seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, aspek konsep bumi itu ada bentuk dan strukturnya. Yang pertama itu bumi berbentuk goid atau agak pipi dan dikutub yang mengembung di khatulistiwa dengan lapisan penyusunan dari dalam ke luar. Dan selanjutnya itu ada proses dinamisnya, yang dimana bumi ini mengalami berbagai proses seperti pergerakan lempeng, vulkanisme, gempa bumi, dan erosi serta siklus airnya. Dan selanjutnya itu ada interaksi manusia dan lingkungannya, yang dimana manusia hidup dan beraktivitas di bumi serta saling mempengaruhi lingkungan alamnya, sehingga manusia itu hidup di muka bumi ini. Nah, selanjutnya itu ada tujuan memahami konsep bumi ini. Apa sih tujuannya kita untuk belajar pengertian konsep bumi ini? Yang pertama itu kita mampu memahami fenomena alam yang terjadi di bumi. Dan selanjutnya itu kita bisa menjaga nih kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Dan selanjutnya itu kita dapat menunjang kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Nah, inti konsep bumi itu yang dimana bumi adalah sistem yang kompleks dan saling berkaitan, tempat berlangsungnya kehidupan dan berbagai proses alam. Yang dimana kita harus mampu nih memahami konsep bumi yang dimana membantu kita untuk hidup selaras dan menjaga manfaat serta sumber daya secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, ini ada pengertian struktur internal bumi, yang dimana struktur internal bumi adalah susunan atau lapisan-lapisan penyusun bagian dalam bumi yang memiliki komposisi, sifat fisik, dan peran berbeda dalam bentuk serta menjaga kelangsungan kehidupan di permukaan bumi. Nah, pengertiannya itu yang dimana struktur internal bumi ini merupakan susunan berlapis dari bagian dalam bumi yang tersusun atas berbagai material dengan kepadatan suhu dan tekanan yang berbeda. Lapisan-lapisan ini melalui proses geologi selama miliaran tahun dan saling berinteraksi membentuk dinamika bumi seperti gempa bumi, gunung berapi, dan bergeraknya lempeng tektonik. Nah, ini ada gambar yang dimana itu di bagian atas itu ada kerak buminya, itu yang disebut dengan litosfer. Dan yang kedua itu ada mantel yang dimana disebut dengan selimut bumi. Terus yang ketiga itu ada inti luar atau outer core. Dan yang keempat itu ada inti dalamnya atau inner core. Nah, lapisan bumi ini ada dibagi menjadi 4 bagian yang dimana kerak bumi atau yang disebut dengan litosfer, yang dimana lapisan paling luar dan tipis tersusun atas batuan padat dan terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Dan yang kedua itu ada mantel atau selimut bumi, yang dimana lapisan tebal di bawah kerak hingga kedalaman kurang lebih dari 2.900 km tersusun atas batuan panas semi padat atau magma padat yang dapat mengalir sangat lambat. Yang ketiga itu ada inti luar atau outer core, yang dimana lapisan cair yang tersusun utama dari besi dan nikel, yang dimana pergerakan logam dan logam cair padat lapisan ini menghasilkan medan magnet bumi. Yang keempat itu ada inti dalam atau inner core, yang dimana lapisan paling dalam dan paling panas tersusun dari besi dan nikel padat terkena tekanan dan sangat tinggi. Nah,
Ada nih peran struktur internal bumi. Yang pertama itu adalah pergerakan dinamika bumi, yang dimana pergerakan pada mantel dan inti luar menyebabkan gempa bumi, gunung api, dan pergerakan lempeng. Jadi kalau bumi kita ini mengalami musibah gempa bumi dan gunung berapi, itu terjadinya karena adanya pergerakan dinamika bumi. Nah, yang kedua itu ada pembentukan medan magnet, yang dimana inti luar yang cair dan bergerak membentuk medan magnet yang melindungi bumi dari radiasi matahari. Yang ketiga itu menjaga kehidupan, yang dimana struktur internal bumi berperan dalam menjaga suhu atmosfer dan kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan. Dan keempat itu ada sumber daya alam, yang dimana proses geologi dari dalam bumi membentuk berbagai sumber daya mineral dan energi. Nah, selanjutnya itu ada atmosfer dan iklim bumi, yang dimana atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi, sedangkan iklim adalah pola kondisi cuaca rata-rata dalam jangka panjang di suatu wilayah. Nah, atmosfer itu adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan tertahan oleh gaya gravitasi. Sementara atmosfer sangat penting untuk kehidupan karena berfungsi melindungi bumi dari radiasi berbahaya seperti matahari, menjaga suhu, serta menyediakan gas yang dibutuhkan makhluk hidup. Nah, ada nih komposisi atmosfer, yang dimana nitrogen 78%, oksigen 21%, argon 0,93%, ada karbodioksida 0,04%, gas-gas lain seperti uap air, neon, helmun, metana, dan lain-lain itu 0,3%. Jadi sangat banyak fungsi atmosfer di muka bumi ini. Dan fungsi atmosfer itu melindungi dari radiasi ultraviolet seperti matahari, karena itu sangat berbahaya jika itu kena langsung ke kulit kita, dan menjaga suhu bumi tetap stabil dan tempat terjadinya cuaca, awan, hujan, angin, serta petir, dan menyediakan gas penting untuk pernapasan dan kehidupan. Nah, yang kedua itu ada iklim bumi nih, yang dimana iklim bumi adalah pola rata-rata cuaca dalam jangka panjang minimal 30 tahun di suatu wilayah yang meliputi suhu, cuaca, hujan, kelembapan, dan angin, dan penyinaran matahari. Nah, faktor yang mempengaruhi iklim ini, yang dimana lintang atau letak geografisnya semakin dekat dengan khatulistiwa dan semakin panas. Dan ketinggian tempatnya itu semakin tinggi tempat, suhu juga semakin rendah. Jarak dari laut, wilayah dekat laut beriklim lebih sejuk dibandingkan wilayah daratan. Dan arus laut, arus hangat atau dingin mempengaruhi suhu dan kelembapan udara. Dan tutupan lahan atau vegetasi hutan dapat menjaga kelembapan dan menstabilkan iklim. Nah, ini ada nih jenis-jenis iklim di bumi, ada tropis, subtropis, sedang, dingin, dan kering ya. Nah, apa sih hubungan atmosfer dan iklim? Kalau atmosfer itu mengatur suhu dan cuaca harian di bumi, sementara iklim interaksi jangka panjang dari unsur-unsur atmosfer yang membentuk iklim di suatu wilayah. Nah, selanjutnya itu ada hidrosfer di bumi, yang dimana hidrosfer ini adalah seluruh air yang terdapat di bumi, baik yang berada di permukaan, di bawah permukaan, maupun di atmosfer dalam berbagai bentuk. Nah, ini nih komponen hidrosfer. Ada air di atmosfer seperti uap air, awan, dan salju nih. Ini nih siklus terjadinya hidrosfer di bumi. Nah, peran hidrosfer itu sumber kehidupan bagi makhluk hidup, mengatur iklim dan suhu bumi, dan membentuk bentang alam melalui proses erosi dan transportasi dari sedimentasi, yang dimana sumber daya penting untuk kebutuhan manusia seperti air minum, irigasi, industri, dan transportasi. Ya, ini nih bentuk komponen hidrosfer. Nah, selanjutnya itu ada biosfer, yang dimana biosfer ini adalah seluruh bagian bumi yang dihuni makhluk hidup yang mencangkup daratan, perairan,
dan lapisan atmosfer di bawah. Nah, biosfer ini merupakan lapisan kehidupan di bumi yang terdiri atas semua organisme hidup, tumbuhan, hewan, dan lingkungan serta fisiknya yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Nah, lingkungan biosfer itu ada daratan, ada perairan, dan ada atmosfer bagian bawah, ya. Nah, komponen biotik makhluk hidup itu seperti tumbuhan, hewan, manusia, bakteri, jamur, dan berbagai halnya. Dan ada komponen biotik atau lingkungan fisik, di mana air, tanah, udara, sinar matahari, suhu, mineral, dan kelembapan. Nah, ciri-ciri biosfer itu mendukung kehidupan yang dimana menyediakan semua kebutuhan dasar makhluk hidup seperti air, udara, makanan, dan tempat tinggal, dan saling berinteraksi. Makhluk hidup dan lingkungan fisiknya saling mempengaruhi dalam suatu keseimbangan ekosistem dan dinamis dan berubah. Biosfer ini sangat mengalami perubahan akibat proses alam dan aktivitas manusia. Ya. Ada peran biosfer bagi kehidupan yang dimana menjaga keseimbangan lingkungan, penyediaan sumber daya alam, menunjang kehidupan manusia, dan ancaman terhadap biosfer ini kerusakan habitat dan pencemaran udara seperti air dan tanah, perubahan iklim seperti pemanasan global, dan kehidupan spesies atau hilangnya keanekaragaman hayati, dan sampah dan ekspoliasi yang berlebihan. Nah, ini ada komponen biosfer nih. Ini nih komponen biosfernya itu seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Nah, ini juga ada komponen biotik lingkungannya nih, seperti air, tanah, udara, cahaya, matahari, dan suhu. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu apa sih proses yang terjadi di bumi itu? Bumi ini selalu berubah akibat berbagai proses alam yang terjadi secara terus-menerus. Proses ini membentuk pembukaan bumi, mempengaruhi iklim, dan mendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, pergerakan lempeng tektonik yang dimana litosfer bumi terdiri atas lempeng-lempeng tektonik yang selalu bergerak, yang dimana pergerakan ini menyebabkan pembentukan pegunungan, palung laut, dan zona gempa. Nah, gempa bumi, yang dimana gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi karena pergerakan lempeng. Nah, yang ketiga itu ada aktivitas gunung berapi, yang dimana magma dari dalam mantel naik ke permukaan melalui celah dan rekahan membentuk gunung api dan lava. Nah, yang selanjutnya itu ada pelapukan, yang dimana pelapukan adalah proses penghancuran batu-batuan menjadi bagian-bagian kecil akibat pengaruh fisik, kimia, dan atau organisme. Ya, ini nih ada erosi juga. Erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi oleh air, angin, es, atau gelombang laut yang memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ada transportasi atau pengangkutan, yang dimana material hasil erosi diangkut oleh media pengangkutan seperti air, angin, es, dan gelombang. Dan sedimentasi atau pengendapan, yang dimana material yang diangkut kemudian diendapkan ketika energi pengangkut itu melemah. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kenapa kita penting banget mempelajari konsep bumi ini? Karena konsep bumi membantu kita memahami bagaimana caranya kita bekerja dan menjaga kehidupan dan memanfaatkan bumi sumber daya secara bijaksana. Yang dimana kita harus memahami nih fenomena alam, yang dimana membantu kita memahami proses terjadinya gempa bumi, gunung api, tsunami, cuaca iklim, dan berbagai fenomena. Nah, yang keduanya itu kita dapat nih mengurangi risiko bencana. Yang ketiga itu kita mampu mengolah sumber daya alam secara bijaksana seperti kita mampu mengolah hujan, air, mineral, energi, dan tanah. Nah, selanjutnya itu kita dapat menjaga nih kelestarian lingkungan kita, menjaga kualitas udara, menjaga kualitas air, menjaga kualitas hayati, mengurangi pencemaran,
dan menjaga kerusakan ekosistem. Karena jika kita bisa menjaga kelestarian lingkungan, kita dapat mengurangi terjadinya musibah yang terjadi di bumi ini. Nah, selanjutnya itu kita dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan ya dan meningkatkan kualitas hidup kita seperti kesehatan, pangan, air mineral dan tempat tinggal. Nah, kita dapat juga menumbuhkan sikap peduli kita terhadap bumi seperti kita menjaga lingkungan, kita bisa menanam pohon dan mengurangi sampah yang sangat berlebihan. Terus kita dapat membangun rasa tahu dan sikap ilmiah kita supaya kita bisa menjaga bumi ini. Jadi penting banget bagi kita untuk mempelajari konsep bumi ini dan bagaimana caranya supaya kita bisa memahami proses terjadinya bumi. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bye.